Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesempatan, kesehatan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang melalui wasilah mereka kita menjadi salah satu hamba yang mendapatkan kebaikan dari dakwah mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah berupaya memaksimalkan semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi satu hal yang mungkin perlu kami nasihati kepada diri kami pribadi dan kemudian seluruh para jamaah, bahwa kita juga perlu memperhatikan amalan-amalan yang kecil yang bisa kita lakukan, karena sejatinya di bulan suci Ramadan ini seluruh kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kita untuk tidak meremehkan amalan-amalan yang kecil, ya. Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah kalian meremehkan amalan-amalan yang kecil, meskipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, jika kita telah mampu menuntaskan, ya, membaca Al-Quran, ya, beberapa kali putaran, kita juga alhamdulillah telah mampu untuk kemudian rutin sholat tarawih, sholat tahajud, dan kemudian amalan-amalan soleh yang lainnya. Tetapi sejatinya banyak amalan-amalan kecil juga untuk pelengkap. Dan kata para ulama, mengapa seorang muslim perlu mendawamkan, ya, amalan-amalan soleh meskipun itu kecil? Karena yang pertama, amalan yang kecil itu mudah dikerjakan. Sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, amalan yang kecil itu mudah dikerjakan, ya. Dan tidak ada yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya boleh jadi amalan-amalan kita, ya, kita merasa besar, ya, kita merasa bahwa kita telah melakukan amalan-amalan yang banyak, boleh jadi rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bernilai kecil, bahkan tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang besar membutuhkan energi yang besar, ya, membutuhkan, ya, kesehatan yang prima, dan tidak sedikit juga membutuhkan biaya yang besar. Akan tetapi kata para ulama, amalan-amalan yang kecil itu mudah dan ringan untuk dikerjakan. Tengoklah, ya, dalam sirah dan riwayat, ada seseorang yang kemudian meminumkan, ya, kepada hewan. Ternyata dengan hal tersebut dia kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian, ya, menyingkirkan dahan ranting yang mengganggu jalannya kaum muslimin, ternyata menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, laqad rawaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajarati, ya, qata'a min dhahri tariq kanat tu'dil muslimin. Sungguh aku telah melihat, ya, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga hanya karena dia menyingkirkan dahan ranting yang mengganggu jalannya manusia. Maka ikhwati fillah, di bulan suci Ramadan ini begitu banyak amalan-amalan soleh yang kecil tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, mengapa seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang kecil? Karena amalan yang kecil itu mudah dilupakan, ya. Amalan yang kecil itu gampang dilupakan. Sebagaimana kita ketahui, terkadang amalan-amalan yang besar itu ada tendensi untuk kita dipuji, ya. Kadang-kadang kita membutuhkan validasi, bahkan mengharapkan pujian dari makhluk, ya. Akan tetapi amalan-amalan yang kecil itu mudah dilupakan. Karena dia mudah dilupakan sehingga dia tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang alhamdulillah dengan ikhlasnya membagikan takjil, atau mungkin membersihkan masjid, atau mungkin hanya sekedar tersenyum kepada saudaranya di bulan suci Ramadan ini. Ketahuilah
perbuatan itu ketika dilandasi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakannya amalan-amalan yang seperti ini mudah dilupakan, ya. Adapun amalan-amalan yang besar, terkadang ada tendensi, ada keinginan untuk dipuji oleh manusia, ada keinginan untuk kita minta agar manusia atau makhluk yang memberikan penilaian terhadap perbuatan tersebut. Hal inilah yang ternyata menjadikan sebuah amalan yang besar itu bisa rusak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Allah mengingatkan kepada kita tentang satu contoh amalan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian rusak pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau berniat menyakiti hati orang yang menerimanya. Ini yang menyebabkan amalan-amalan yang besar itu bisa rusak. Kenapa? Karena ada tendensi untuk dipuji manusia, ada tendensi diberikan penilaian kepada manusia, ada kemungkinan kita bisa riya dan tidak ikhlas karena berharap manusia memberikan penilaian. Akan tetapi kata para ulama, amalan-amalan yang kecil itu terkadang mudah dilupakan. Karena dia mudah dilupakan, maka nilai keikhlasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata para ulama, mengapa seorang hamba tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang kecil? Karena Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita untuk mengambil wasilah kepada amalan-amalan kita sampai pun pada amalan kecil yang bisa kita lakukan, ya. Dan kita tidak pernah mengetahui amalan manakah yang kemudian dirahmati atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengetahui amalan manakah yang menyebabkan turunnya rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Bahwa tidak seorang pun di antara kalian kecuali nanti akan diajak langsung berbicara oleh Allah tanpa penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddamalah. Ketika dia menghadap ke sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali semua amalan perbuatan yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddamalah. Ketika dia menoleh ke sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali semua amalan yang pernah dia kerjakan. Wa yanzuru ma baina aydihi fala yaru illa an-nar fattaqun nar, ya, ini syahidnya, fattaqun nar walau bisyikit tamrin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Rasulullah SAW, ketika hamba tersebut menghadap ke depan, dia tidak melihat kecuali neraka telah dihadapkan padanya, maka kata Rasulullah, fattaqun nar, wahai manusia, bertakwalah kalian dari api neraka, berlindunglah kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan bersedekah dengan setengah biji kurma. Ini syahidnya, ini poinnya kata Rasulullah. Wahai manusia, bertakwalah, berlindunglah kalian dari api neraka, ya, dengan amalan-amalan kalian, meskipun dengan hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Bahkan kata Rasulullah SAW, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia tidak punya, maka cukup dengan perkataan yang baik, perkataan yang saleh. Hal ini menunjukkan ikhwati fillah, jangan pernah remehkan amalan-amalan yang kecil, karena boleh jadi amalan yang kecil inilah yang menjadi cinta Allah, rahmat Allah, karunia Allah kepada seorang hamba, yang dengannya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita maksimalkan amalan-amalan yang besar di bulan suci Ramadan ini, dan secara khusus banyak amalan-amalan yang kecil yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kita, di dalam muamalah kita, maka sempurnakan, karena tidak ada yang kecil bagi Allah. Tidak ada yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua tercatat rapi dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil debu, sekecil biji zarrah, dia pasti akan melihat balasannya, dan siapapun yang melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa sekecil biji debu atau zarrah, maka dia juga pasti akan melihat balasannya. Oleh karenanya, jangan remehkan, sekali lagi, jangan remehkan amalan-amalan yang kecil, dan sebaliknya juga jangan remehkan dosa-dosa yang kecil. Karena bukankah gunung yang tinggi, gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil? Boleh jadi dosa-dosa yang kecil menjadi menggunung dan menjadi besar karena seorang hamba merasa bahwa itu sederhana atau sepele. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indahu 'azim. Kalian menyangka itu perkara yang kecil, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah besar. Maka ikhwati fillah, sekali lagi
Jangan pernah remehkan amalan-amalan yang kecil, maksimalkan yang besar dan upayakan untuk memperbanyak amal-amal yang soleh meskipun itu kecil, karena itu semua yakinlah akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima seluruh amal soleh kita insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.